Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Yang baru bergabung, subscribe dulu ya, like, comment, and share. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya alif lam ra ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Oke, sekarang ini yang ayat kedua dengan bersane inna anzalnahu Qur'an. Inna anzalnahu, sungguh aku telah menurunkan Quran itu ya Arabiyan la'allakum. Arabiyan la'allakum. Arabiyan itu apa artinya Arab tak tekoki? Ya lainnya Arabian. Arabian itu artinya lisanon Arabiyun. Itu sesungguhnya bahasa yang logik. Iku lho Mas. Sehingga di tempat manapun bahasa logik itu kan mesti duwe. Wong Inggris duwe bahasa logik, wong Indonesia duwe bahasa logik, wong Papua duwe bahasa logik, wong Cina duwe bahasa logik, wong India duwe bahasa logik yang berkaitan langsung dengan akal pikiran yang rasional, sehingga ada keruntutan, ada metodologisnya, ada sistematisnya, yang seluruhnya itu kemasannya komprehensif, tidak saling kontradiktif, bertuburan satu dan yang lain. Itu Mas, makanya kaitannya dengan la'allakum ta'qilun. Deloken niku dipikir ora? Dilihat dulu tuh. Iya. Biar nanti akhirnya ngerti bener gitu loh. Kamu disuruh menggunakan akal pikiranmu itu, makanya kaitannya dengan bahasa logik. Ya, Lisanul kan, Arabiyun itu. Ya makanya karena sudah itu kan udah sama artinya di sini buat apa saya lihat ini gitu loh. Makanya saya kan pengen mengetengahkan. Ternyata seperti itu Mas. Jauh banget. Lah Gitu gitu loh saya. Mas. Artinya dengan apa yang diterangkan, dengan yang diterjemahkan di sini bagai bumi dan langit, Nah, sehingga ya tidak tercapai lah maksud dan tujuannya, alias kesasar, alamatnya tidak tepat. Saya contohkan gini Nyun Sewu. Jenengan ki ngerti-ngerti tak SMS. Tapi SMS itu gawe bahasa Rusia ngono ya Mas. Kira-kira awakmu guyu-guyu apa misuh-misuh karena nggak paham sing dikarepne. Bilang gini tuh, wong iki ngomong apa ta? Nah, gendeng tak wong iki. Tapi jenengan wani muni ngono nek karo pendakwah. Nyun Sewu aku tak ngomong pendakwah ra nyebut jeneng. Atau wong sing wis munggah nang podium. Ya ngene. Wong iki janjane ngomong apa to, Le? Nek kula ngeten nih saya. Ngene ta. Wong Al-Qur'an itu bahasa logik, kaitannya dengan pemikiran la'allakum ta'qilun di sini. Jadi bahasa logik itu begini maksudnya pemirsa. Channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kalau diterangkan sesuatu atau diceritakan sesuatu atau Nek diberitakan pikir sesuatu, otak itu akan mengatakan iya benar. ya. Itu namanya logik. Tapi begitu masa cecak lahir dari batu kan sudah tidak logik. Itu contoh. Tapi Nyun Sewu pemirsa, ini saya tegaskan sekali. Kadangkala orang-orang menerangkan agama Isra Mi'raj tok mbok pikir secara logik, butuhe tomponan dengan keimanan, ndak usah gaya akal. Kan lucu saya. Justru nek Al-Qur'an kabeh menghimbau kamu, menerangkan kamu untuk selalu tatafakkarun, ta'qilun.
tak pulun. Terus bayangno to, justru jirene beragama nggak perlu mbok pikir manut kiai istilahnya ngono. Terus piye aku ngono lho. Makanya gak sugi-sugi. Wong ngomong manut ae. Gak duwe karep, gak oleh duwe karep iku. Aduh, saya itu kadang enggak wis to jenengan pilih ndi ngono ya wis. Ya, Terserah wis. jadi Gak iso ngomong pemirsa aku. channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jangan lupa loh, Indonesia ini 350 tahun dijajah hanya untuk merdeka. Merdeka itu artinya tidak di bawah pengaruh atau di bawah tekanan. Merdeka. Apa artinya? Kebebasan yang diinginkan. Kebebasan apa? Termasuk salah satunya kebebasan berpikir. Nggih, betul. Cuman tidak boleh bebas ngomong. Karena kalau bebas ngomong tidak jelas, tidak ada yang mengarahkan dan yang mengatur. Ya itu mau. Jenengan Siti Akeh sekarang kan tahu tuh di ilmu kitab. Nah, makanya itu tadi. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyal la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Qur'an itu dengan bahasa Arabiyyun, lisanun Arabiyyun. Yang di situ agar kamu selalu menggunakan akal pikiranmu untuk memikirkan, karena bahasa lisanun Arabiyyun itu sesungguhnya bahasa yang logik, sehingga kamu nanti bisa menggunakan rasiomu real dengan kenyataan yang ada. Itu loh. Wes, kurang piye aku ngene iki? Apa aku ngamuk? Tidak. Nek pinter mbok gawe dhewe, aku ora njaluk pintermu, wis ngono ae lho. Jenengan-jenengan kok nek wis pinter diatur sapa-sapa moh, karena aturanmu selalu kudu kok Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Nek jenengan cerdas pinter, engko karirmu nyambut gawe baik. Karirmu di bidang apapun akan baik, kamu tidak mau diatur oleh siapapun, dan semua itu untuk dirimu sendiri, sehingga jenengan kok iso jagalah keluargamu dari api neraka. Itu Ku anfusakum wa ahlikum sarom wa ahlikum naro. Matur suwun. Bagus, salaman sih. Akhir bener tak salami deh. Neng nek salah tak tuk dase ngene. Wis, saya gitu memang orangnya. Itu selama dia itu seperti itu. Karena pengenku ya ayo bareng-bareng. Al-Qur'an ini kita bahas bersama, jangan main-main sampai gitu kan. Itu loh, Bos. Nyun sewu pemirsa-pemirsa setuju ya dengan segala kerendahan hati saya. Ayo dari lubuk hati yang paling dalam dengan saya menghaturkan ngapunten yang mendalam ning jenengan-jenengan. Kadang omongan saya ini mungkin jenengan terima tidak sopan atau bagaimana. Ya gimana? Al-Qur'an itu harus diketekankan semacam itu gitu. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Terima kasih pemirsa, karena Kijolo-jolo ini yang jauh, jadi dia membahasakannya pakai bahasa Jawa. Jadi buat Om Wasiun yang ada di Bone, bahasanya ya tolonglah ya sedikit-sedikit diulang-ulang, nanti paham lah. Tapi saya berusaha menyampaikan juga dengan bahasa Indonesia. Jangan lupa Kijolo-jolo, Iya. hari ini hari Sumpah Pemuda tanggal 20 Oktober. Oke. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oke. Siap. Ini tadi kan saya suruh baca sampai ayat ketiga ya. Ya. Ini tadi yang kedua sudah saya tegaskan. Bahasa lisanun Arabiyyun ini sesungguhnya di sini juga diterjemahkan bahasa Arab, tidak, itu tidak sama. Kalau Arab bahasanya bukan ini. Ayo jenengan goleki ning Al-Qur'an dhewe kok jenengan lak nemokke. Kalau bahasa Arab penyebutannya tidak seperti ini. Kalau tidak percaya tekok sing luwih pinter. Yang ketiga adalah kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah. Nah ini. Cerita Nabi Muhammad pasti ada kisah. Hampir sani. Yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Nah kayaknya mesti ghafilin. Wes itu aja lah. Terus bagaimana kalau jenengan itu ngaji tidak betul-betul jenengan serap
apa makna yang terkandung di dalamnya. Kan kelejingan nek bahasa Mas Kaji. Gak kemisi mulai Gusti Allah. Gua pilih tidak mengetahui. Ya tidak mengetahui lah. Terus gimana jenengan? Itu loh pemirsa. Makanya karena jenengan tidak mengetahui kelogikan itu sendiri. Padahal logik itu karakternya siapa? Ibrahim. Ibrahim itu kelogikan itu ya Allah. Nek Musa kecerdasan ngantuk gitu eko sejan ngono ora kudu nuthuk batu terus piye pemirsa. Aku jangan kadang gregeten pemirsa. Itu loh. Makanya Ibrahim punya anak namanya Ismail karena itu gandengan. Sesuatu yang sifatnya logik itu dikunci dengan Ismail itu dengan alladzi ja'ala lakum sam'a, pendengaran. Orang yang suka mendengarkan, logiknya berjalan. Karena dia miteni. Oh, apa sih itu? Dia menggunakan akal pikirannya. Itulah kamu kelihatan menggunakan akal pikiranmu, tapi tidak digunakan oleh akal pikiran. Itu Arabiyun. Arabiyal lakum. Nanti ini ada lagi ayat pendukungnya bahwa lisanun arabiyun nanti. Itu nanti dibahas sendiri cara ngulik Al-Qur'an gitu aja lah. Ya. Karena saya sebelum itu ngulik Al-Qur'an luar biasa. Lama saya ngulik Al-Qur'an itu. Ya nanti ngerti bahasa coding Al-Qur'an, manteknya. Kan ada balaghah, ada mantek, makanya kemarin tanya, kok tahu-tahu 9, ini kok kamu jumlah gini. Itu sesungguhnya nanti ngulik Al-Qur'an dengan sistem metodologi yang sifatnya metodologi kemanteknya. Memang ya ada. Tapi iki sing penting jenengan ngerti kitab jenengan dhisik lah. Ke arah ke sana itu wis gini lah pemirsa. Bagaimana kita mengusahakan Al-Qur'an 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat ini kita kupas tuntas. Nanti nek wis kita kupas tuntas dengan baik, maka wis karek membayar baik. Pasti ditutup. Kita akan didapatkan oleh Allah. Dan itu saya ngerti. Saya dan merasa impor. Ya karena seperti itu. Yang pasien sudah tua, nggak baca-baca, dipundut. Nah, ya itu. Saya nggak tahu kalau itu. Itu jadi bakso. Jadi cincang. Terus digiling, lenyet, jadi debu. Ya dia pada akhirnya menjadi sayatin sama rasa sana. Ini dilanjutkan ayat 4-nya enggak? Enggak usah, sampai 3 aja udah cukup kok itu. Karena masih banyak. Kan ini 2, 3 tak catat, 2 aja, 3 aja. Terus ini nanti kan setelah itu di alat An-Naml Mas. An-Naml ini 27, 40, 41, 42 masih wajan masih berubah. Lebah. An-Naml semutnya kan ada lebah ada semut. 27 pokoknya 27 itu sama. Hah? Iya, An-Naml bukan An-Nahl ya. Bukan. Kan ada 2 itu. Ayat 40, 41, 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala allazi indahu ilmun minal kitab anna atika bi qabla an yartada ilaika turfuka falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Oke, sih. Ada kata-kata ro'ahu apa enggak? Ada. Ro'aya, ro'aina, ro'ahu itu Mas. Ini sesungguhnya kamu menggunakan akal pikiranmu. Datangi, lihat, gunakan akal pikiranmu untuk memfikirkan apa yang terkandung di dalam apa yang kamu datangi itu sebagai simbol atau apa. Kamu kan selalu memikir dengan lisanun arabiyun. Arabiyun itu artinya kelogikanmu itu. Makanya bahasa Arabian di sini kan bahasanya tadi Arabian, bukan Arab loh ya. Ada yannya itu. Itu artinya bahasa kelogikan. Wes ngono lah ya. Nah, terus terkait dengan ini jenengan karek ngonektivitaskan aja. Enggak sulit kalau itu. Ra'u mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Lihat luani an asbara an akfuru
Faman syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Satu ya. Qala nafiru laha arsyaha nandur ataitadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Artinya seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya, Maha Mulia. Dia Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Bilqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi. Sampai situ. 42 itu. Oh, itu 41, 42-nya terus kan aja enggak. Falamma ja'at Ben enak nanti bila banyak. ahakaza arsufri qalat ka'annahu huwa wa utina ilma min fadliha wa kunna muslimin. Ilman min fadliha, kamu mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu. Fadlun itu namanya. Maka ketika dia Bilqis datang ditanyakan kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Bilqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Bilqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, sebelum dijawab sebelum diterangkan sama Kijolo-Jolo, Ya. saya ingin menstabilo dulu, mereferensi, membongkar isi kepala saya, singgasana saya seperti Bilqis. Jadi di sini semakin nyata buat saya loh ya, pemirsa ya, buat saya, mudah-mudahan juga pemirsa, Ya Rabbani. bahwa ternyata ada isi cerita tentang Sulaiman dan Bilqis, Bisa itu. kisah Sulaiman dan Bilqis di surat An-Naml. Padahal setahu kita kan surat Sulaiman, tapi ternyata diceritakan juga di surat An-Naml Iya. tentang kejadian yang sama Ini semut. di surat. Anamel itu semut. Ya. Mengapa kok semut? Nanti sebetulnya saya malah bahas yang itu nanti. Ya teruskan aja lah, nggak usah saya bahas semutnya. Jadi artinya semakin kita terbuka pikiran bahwa walaupun nama suratnya berbeda-beda, tapi terkadang di situ dibuat kok ada lagi yang serupa. Itu kan berarti penekanan ya. Iya. Kalau sampai diulang-ulang itu Ya. penekanan memperjelas. Iya. Artinya satu surat dengan surat lain itu ada keterkaitan, mengkaitkan bahwa ini loh, tak ceritakan di sana, tak ceritakan di sini. Dengan alur cerita itu jadi tersambung dan kelogikan kita semakin diadel-adel. Iya, semakin jalan. Ya, artinya nek sudah diadel-adel tidak menjadi lebih baik, ya itu walau alam bisawab sudah dari Saya ini jawabannya saya. benar. Makanya jangan sekali-kali ngomong wallahu alam bishawab sesungguhnya ya. Karena memang kalau kita itu sesungguhnya ya al insanu makhluk khata'an nisyan, Mas. Karena wallahu alam bishawab itu kaya-kaya jenengan nak balik ning Gusti Allah gitu. Itu enggak boleh kalau jenengan ngaji Al-Qur'an yang benar. Karena sesungguhnya jenengan itu ya sekedar innallaha al insanu makhluk khata'an nisyan. Ngapain pakai wallahu alam bishawab? Semua kembalikan kepada Allah. Ya janganlah. Allah tidak seperti itu. Nah nyatanya apa? Buktinya Al-Qur'an sudah diturunkan ke jenengan. Ngapa jenengan balik nomor Gusti Allah? Wong iki jane karepe piye to gitu. Jenengan wis tak kirimi surat, Mas, tak WA. Terus WA yo ora mbok jawab malah mbok balesi
balikin tak lagi. balekno nek awak metet ngono terus aku ora ngene to jane kaji. Nyuwun sewu lho jenengan guyu nek tak terangke ngono Mas. Inilah metani pembenaran dan Kebenaran. kuwi sing ngomongne wong goblok apa wong pinter tak dikoni. Pendakwah lho Mas. Iya. Makanya saya bilang kan, saya kalau ketawa itu saya mikir gini. Kelas si jolo-jolo iso ngono. Lah jenengan ketemu Basun Bapas gak malah dengak-dengak ngene to Mas. Ngono lho. Iki Malah. gur murite, Mas. Nek Lah, ketemu malah gak wani ngomong yang Ketemu Kanjeng Nabi tambah jenengan piye? Gak iso ngaceng istilahnya ngono. Makane Sayyidina Ali sing pintere kaya ngono didepi Fatimah putrine si Kanjeng Nabi. Wedi arep menggauli itu. Kanjeng Nabi kula mboten saged saestu ngono. Ya kan ya nyuwun sewu lho, iki nek tak kaitne kisahnya memang seperti itu. Artinya apa? Sangke ketawaduannya si Ali karena kecerdasannya luar biasa. Dia megang ilmunya Allah bener-bener. Nggak berani dia negati si Fatimah itu. Dan namanya putrine Kanjeng Nabi kan ya siapa? Fatimah ya? Fatimah. Kok ya delalah namanya Fatimah ngono. Iki ya coba anggap utak-atik gathok, kok nek aku nerangne ngono dikira utak-atik gathok. Padahal aku iso ngomong. Lah wong sampean ki gur al insanu makhluk foto wanisian kok kemelinti men maca wallahu a'lam bisawab. Lah rumaksaku dikirimi Quran mbek Gusti Allah malah mbok balekne ning Gusti. Padahal Quran jajane gawe sapa? Kuwi iki undang-undang itu merupakan titahnya Allah terhadap dirimu ngono lho Mas. Keplakno bathukmu sing banter karo mbon-mbonmu. Pemirsa channel Nur petunjuk kecerdasan. Berapapun usia pemirsa ketika menonton channel kami Nur petunjuk kecerdasan yang narasumbernya Jolo-Jolo, saya tidak tahu pemirsa ya, tapi saya bercerita saya saja. Saya muter keliling tawaf bumi lah misalnya. Tawaf bumi gitu ya. Sampai saya kebetulan dulu di pondok tuh ada teman saya itu jalan mundur padahal mata ini kan ditaruh di depan, itu jalan mundur. Aku ngrungokne ceritane Mas Kaji ki seneng asli. Asli, apik tenan. Jalan mundur Oh, apik tenan. itu hanya untuk ketemu ya apa Gusti ini rasanya. Ngaji sudah, sembarang kalir sudah, pembuktian jalan mundur. Jadi saya ini ayo katanya enggak aku nih jalan mundur gak sanggup. Ojo katanya jalan mundur ngelakuin lah, aku gak gelam aku bilang oh ono bis kok ono sepeda motor atau ini. Oh enggak, nanti perjalanan itu kita ketemu gini-gini. Enggak. Saya enggak. Terus awak mulai sing sakti wis aku bilang. Kok nek wis sampai di tujuan, saya sudah sampai juga di sana. Kok ceritamu perjalanan ini? Akhirnya dia melakukan perjalanan itu kurang lebih 1 bulan setengah. Dari mana ke mana? Ya enggak saya sebutkan di sini nanti. Artinya dari titik A ke titik B itu 1 bulan gitu setengah loh. gitu. Maksudku ngono. Ya, dari titik A ke titik B. titik B. Yang satu mundur, yang satu ya biasa jalan. Saya naik bis aja. Saya tunggu. Seminggu nggak nyampe. Aduh ini sudah. Ya opo ada apa, tapi ya berhubung harus melakoni ya udah tunggu aja. Akhirnya sampai juga. Ya apa ceritanya? Ya, macam-macam ceritanya kan. Ya, yang ini cerita begini, yang ini cerita begini. Tapi saya tahu di balik ceritanya tuh dia, aku hebat, aku iso. Itu buat mereka ya. Saya tunggu. Bis kok bongkar yang bayar 40.000 kok dilakoni aku. Logik saya nggak jalan waktu itu. Iya. Tapi berhubung dia nenggolek sakti, ya sudah. Akhirnya begitu sudah selesai, begitu pulang lagi sampai lagi di titik dari A tadi ke B ya, habis itu pulang lagi ke titik A lagi, dia melakukan yang sama. Begitu sampai ya, kesel kan ya, apa dan sebagainya. Gimana ceritanya? Kamu ketemu apa aja? Ketemu ini. Menurut dia loh ya, itu hebat.
ketika di jalan ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Contoh ada yang ngasih uang, yang kelaparan, yang kehausan, yang kaki kapalan dan sebagainya. Saya diam. Itu kok soro digolek dhewe. Itu saya yang berpikir. Iya, pintar. Ya, Bener nek. Itu kok soro digolek-golek. Terus saya tanya, sekarang setelah pulang dari situ, kamu bisa begini nggak kertas dari duit? Kamu bilang, wah, belum iso ya aku. Nah, aku bisa dong kan. Nggak bisa, ayo ada rokok. Aku bilang, ayo kita jualan rokok ke sana satu slot. Kan dapat untung lebih. Nah, jadi hari ini saya sedang direview bahwa apa-apa itu lisanun Arabiyyun, ya, gunakan akal pikir. Jadi kalau secara logika saja akal kita sudah mengatakan itu tidak masuk akal, ojo kok terus mawis mangat soro. Nah, saya tadi tuh tertawa kan itu. Waduh, goblok. Dia dulu. Untung aku tidak melakukan itu gitu. Ya. Ya. Jadi memang kadang-kadang gini loh. Karena saking ingin bisa terbang, akhirnya dilakoni itu. Padahal kalau kita bisa dapat uang, gak usah banyak-banyak lah untuk latihan terbang. Tuh punya uang 1 juta aja bisa latihan terbang. Naik pesawat. Naik pesawat, maksud saya gitu loh pemirsa. Jadi di zaman apa sekarang ini namanya? Ya di atas milenial lah. Ya, sekarang zaman nano lah. Ya zaman kayak begini kita masih berpikir kayak gitu tuh kan, ya sudahlah. Biar aja Kanjeng Nabi sing di gua hiro gitu loh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Udah jangan bismillah Ted Rahman kan atau bismillah di Rahman kan gak enak kan, itu tak bismillah hiro sudah. Terus Kanjeng Nabi tak sudah, kita gak usah. Makanya saya tuh kemarin pernah, karena saya pas kesel atau pas kerja ya, di WA karo Kaji Babsar teko ono. Itu kromo itu. Iya. Dipisu-pisu ya aku. Cuk dikirim SMS ora dibales ora apa dibalekne rene meneh. Dipisu-pisu ya. Dicak-cuk-cakcukne. Oh iya. Aku terus tak waca meneh. Nyapo kok diwamuk koyo ngono tak delok nisore. Lah dikirim SMS kon jawab malah dibalekne rene meneh SMS-e. Ya kaya iku mau maksud. Wallahu a'lam bishawab iku mau. Lah untung Kaji Babsar sik uwong, Mas. Dadi miso-miso aku malah kewekelen tak delok. Kok diamuk nyapo sih wong SMS ta. Ternyata urung tak jawab Mas SMS-e iku. Langsung tak surut balik ngono iku, tak balekne rono. Lah wis lecuk, koyo padha sekolah ora edan. Lah nyapo? Di SMS kon jawab. Lah kok malah SMS-e mbok balekne aku, maksudmu apa cuk? Ndi ngono aku. Kaget aku. Aku ya arep nesu iku jane. Tapi wis tak waca aku kok wekelen yo iya anjane iki karepku tak jawab. Bae sing jawab gur pikiranku neng nutul kurung langsung tak kirim. Masya Allah, aku ngono. Sesuk nek petuk awake dhewe bertiga ketemu. Tekokno, lah yo guyu kok wekelen karo Musamjo. Anjen goblok kok Teddy iki. Lah tak kirimi WA perkara kerjaan ning Jogja. Kan kudune dijawab. Ora langsung dikirimne nang aku. Lah aku kan bingung dikirimi. Lah karepmu apa cuk dikirimi SMS ora enek jawaban malah dikirim ning aku meneh. Ngono dibisu ping 3 aku. Ya Allah, basa aku tak pikir ngaji iki lagi kelingan aku, Mas. Lah iya, yang karo Gusti Allah wis dikirimi ayat. Nyok kilo gawenan panduan, jalan ya rambu-rambu, nggih bedakne kebenaran karo pembenaran adanya dirimu dan alam semesta dengan ekosistem yang ada. Ya. Lah kok malah mbok balekne nang aku meneh karepmu piye teso menungso? Cek keplek men kowe ngono lho. Ini bunyi ayatnya. Lisanun Arabiyyun. Iya. Makanya nek alif lam mim, nek yasin. Ya iku artekno Mas, aja kok terus wallahu a'lam bishawab ya, karena untuk kehati-hatian kita kembalikan ke Allah aja. Lah Gusti Allah lah bingung dong Mas. Jadi saking ini manusianya nih ya. Saking ngati-ngatine. Ya. Jadi ketika semua ada orang begitu, apa artinya alif lam mim? Aja saya ngene. Gusti apa sih artinya alif lam mim? Masa wong sing tak takoni artinya alif lam mim gono iso jawab, hanya Allah yang tahu.
Dan nek kate rahasia ambek aku loh. Enggak usah dikirimi aku ya. Iya. Akhirnya aku menang nih. Ambil gini tangan. Oh, akhirnya muncul sebuah pemikiran. Nah, katanya nih alif lam mim itu artinya aku ingin mengenalkan diriku kepadamu. Iya. Banyak nanti aku alif lam mim itu artinya Gusti mau mengenalkan dirinya Iya. kepadamu, maksudnya aku. Iya. Sejak itu setiap ada ayat-ayat yang aneh Gusti udah tanglet apa artinya alif lam ra. Alif lam ra itu artinya aku mau kan itu jalan ke sana loh. Oh, macam itu kenapa corona. Tak tuh no dewe wis timbangan Allah bisa aku. Ya artinya semua tak gitu kan ayatnya. Tapi tentu saja dengan ya ibarat memasak nasi. Iya. Kalau ini setengah jam Iya. kan sudah jadi nasi. Iya. Kepengen lebih. Iya. Tak tambahi banyune, Iya. tak tambahi tekanane, Iya. tak suwe-suwe no. Tadi Tiba yo, enak bisa. Tapi nek ditambahi bumbu, nek gak ditambahi bumbu, yo gundul amok kuwi. Nah itu karena apa? Ya karena memang tidak ada yang bisa menerangkan. Akhirnya kita mencari meraba-raba modelnya gitu. Tapi setelah ada yang memang dikasih tahu dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Muhammad saja lah sudah yang di Gua Hiro itu kita nggak usah lagi gitu loh. Pokoknya melaku mundur, jalan peteng dan sebagainya. Aduh. Ya, tapi terserah lah kalau mau golek kesaktian. alif lam ra itu nanti jenengan pirsani kuwabeh janjane ada sekitar 29 kalau tidak salah ya. Iya, ada sekitar 29. Nanti jangan buktinya dhewe ya. Artinya yang alif lam mim, alif lam ra, alif qaf, ha, ain, sin qaf itu semua sebetulnya ada. Jenengan pirsani dan nanti tak terangkan 1 2 3 jenengan pinter dhewe lah. Artinya karena sudah punya rumus. Karena sesungguhnya alif lam ra itu tadi kan yang di surat Yunus kan Mas. Di surat Yunus surat apa Mas itu tadi? Alif lam Yunus. Iya, benar Pak. Ya. Oh iya di surat yang benar Mas. Iya. Betul? Betul. Ngapunten sok-sok lali. Oh iya, Yusuf. Jadi alif lam ra itu surat 12 ayat 1 sampai 3 Mas. Alif lam ra itu di Yusuf. Udah tadi. Dan kebetulan kok ya yang di Yusuf gitu kan. Nah itu sebetulnya semua ada korelasi, nanti saat terangkan saat nanti sudah milik Quran ya. Karena ini sekedar untuk ilmu kitab, ini tadi semua sebetulnya sumbernya ilmu kitab. Cuma saya sedikit-sedikit sudah ada yang saya ungkap di permukaan. Dan nanti kita lebih detailnya bisa. Tidak apa-apa. Jenengan ndak usah khawatir kalau saya tipu gitu aja. Wong aku tipu ya ora gunane. Wong nunggu piye ya, artinya aku nggak punya tendensi apapun sebetulnya di sini. Cuma bagaimana kita nanti selalu menggunakan lisanul arabiyyun kita, karena lisanul arabiyyun itu sesungguhnya bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang mengandung kelogikan. Karena kamu itu dikasih akal pikiran itu, sehingga nanti segala sesuatu yang kamu pikirkan dengan akal pikiranmu itu menjadi logika yang rasional terhadap kenyataan yang kamu lihat real itu. Nah, itu. Bisa mumpung ingat saya mau sampaikan juga bisa tanpa maksud hati apa-apa ya. Artinya saya menyampaikan tulisan yang saya sampaikan ini tujuannya cuma satu. Kita mengenal diri, ya. sehingga kita mengenal Allah. Iya, jalannya tidak ada nih. Jadi begini, logika aja nih. Saya setelah dibacakan tadi lisanin Arabiyyun tadi, artinya gunakan akal pikirmu, kelogikanmu, gunakan kelogikanmu dari setiap kata-kata yang kamu dengar. Nah, itu. Ini kita lagi nyetir nih, atau lagi naik motor lah.
dengan kecepatan 200 km per jam, pol wis naik CBR. Iya. Terus kita merem. Waduh ya. Kira-kira apa yang terjadi? Beberapa saat aja kita merem. Berjalan lah. Nah, itu kan kalau kita analogikan dengan mengemudi. Nah sekarang kita mi'raj kepada Allah. Terus mata kita merem ya apa kira-kira lo? Oh jelas-jelas nasi itu kudu ditungguin matang apa enggak itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang nggak pencet. Betul. Ya, artinya ketika dimatangkan di ini, ya kan harus dilihat. Ya. Nanti airnya habis kah atau apakah sehingga gosong. Betul. Sehingga nasinya nggak enak. Penganalogiannya tepat ini. Tapi kalau sudah sesuai, ya udah matikan. Kan harus dilihat udah matang apa enggak tuh berubah bentuknya gitu. Betul. Nah ini harus. Jadi ya itu yang saya tangkap lah. Di Jolo-Jolo ini sudah yang kesekian. Monggo di kosak kasur dulu. Sebetulnya udah berkali-kali ini sebetulnya, tapi kan semakin kesini akan semakin peningkatan. Artinya tetap jenengan nanti mengerucut sebetulnya, bentuknya akan segitiga. Jadi mengerucut pada satu titik itu sehingga ada bak sama nun itu tadi. Ya situ ya pemirsa, tekliwernya sebetulnya yang jenengan dewe itu. Jadi kita tekliweri seluruh yang kita bahas itu sebetulnya kan tidak meninggalkan dirimu sendiri. Oh iya. Seluruhnya itu loh mas. Nek ngomong wong Jawa kan tekliwer keseluruhan itu. Ya. Ya piye ya. Saya bahasa Indonesia memang ya kurang pinter terus terang. Makanya kadang bingung saya. Tak contohnya piye karena guruku dhewe mbiyen nek ngomong ya pokoke tekliwere sawake dhewe lho. Wis ora usah nduding sapa-sapa. Jadi yang kita bahas ini sesungguhnya ya kita sendiri, seluruh karakter kenabian kerasulan, sak moloe kate sak apane iku jane ya awakmu kuwi ngono lho. Lah nek awakmu ora ngerti kok awakmu malah ngaku nabi, ngaku Gusti Allah, ngaku malaikat, lah iku cilaka kowe. Itu bilangnya. Lah kamu akan celaka nanti kalau kamu ternyata tidak tahu itu. Kan iso-iso sampean saking saktine terus ngaku nabi, terus engkau ngaku banyak enggak orang sekarang ngaku nabi, ngaku Allah, ngaku apa kan banyak tuh mas. Kalau ngaku enggak. Lah terus apa wong nyata? Cuman seolah-olah. Iya. Kalau ngaku enggak berani dia. Iya. Artinya saya nabi atau saya Tuhan itu enggak berani. Iya. Tapi dari pembicaranya seolah-olah dia serba tahu, serba ngerti. Nah, makanya yang saya takutkan, saya kan selalu ngomong, jenengan bener-bener dipikir lah. Karena bahasa Al-Quran itu mesti Arabiyu. Itu saya sudah mengalami masa itu. Makanya bahasa Al-Quran itu karena Arabiyu, bukan Arab. Ada Arabiyu, makanya jenengan makna tenan loh. Penulisannya itu loh. Kok jenengan akhirnya gak berdebat dengan saya? Iya ya, karena itu bahasa kelojikan ini loh mas. Jenengan harus pendekatannya selalu menggunakan akal pikiran, tapi jangan lupa dengan apa? Kelojikan bukan, jangan lupa dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran Adimnya itu, karena itu kemasan, gitu loh. Nanti kalau lupa ke situ, ya kamu malah ditunggangi kecerdasanmu, ditunggangi logikamu kan gitu. Selalu seperti itu sebetulnya bahasanya, firmannya Allah itu seperti itu. Makanya mau ngatos-ngatos saya itulah, makanya aku gak sembrono wis ngene. Aku wedi ya sini ngene iki, mbuh gak ngerti. Saya sangat takut sekali jangan-jangan nanti dibiaskan, diginikan, sehingga nanti akan beda. Daripada begitu, jenengan komen saja lah. Nanti akan saya terangkan lebih detailnya. Aku nggak ngerti ini kok seperti ini, kayaknya kamu seperti ini ya. Itu nanti akan saya terangkan lagi. Kita bahas lagi. Sehingga jenengan sampai paham. Nek angel-angel temonon aku ngene lho Bena. Takok nek omah, pasti akan saya terangkan lebih ya. Nggak sekedar seperti di sini karena terbatas waktu, nambah ngantuk, nambah bengi gitu. Oke. Itu Mas. Pemirsa, saya mau tunjuk kecerdasan. Mohon dengan segala kerendahan hati yang belum subscribe, like, comment, and share. Diajak temennya untuk subscribe, share, like, dan komen yang sepaham. Kalau yang tidak sepaham, ditonton lagi biar sepaham.
karena tujuan cuma satu. Ayo rame-rame mlebune swargane Gusti. Monggo Kang, putu-putu Kang. Nggak punya kutu-kutu. Kesel. Oke pemirsa, kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Billahi taufik wal hidayah wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.